Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Ya, lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Irfan. Jangan lupa dukungannya, subscribe-nya. Untuk kali ini kita mau membahas untuk jenis kendil ya. Kendil itu kan ada yang bertanya untuk kendil, apakah kendil itu hanya cuma satu ataukah beberapa? Ya, kita ada, jangan sampai salah pilih. Ada dua jenis kendil ya. Kita sebut varian 1 dan varian 2 aja ya. Yang varian 1, varian 2 ini tidak bisa dilihat dari daunnya. Daunnya itu mirip. Cuman buahnya itu berbeda. Buahnya berbeda, produksinya berbeda. Nah, kita langsung kasih contoh ya buat yang kita kembangkan. Nah, di depan saya ini adalah kendir yang varian, dibilang varian 1 aja ya, varian 1. Yang mana kendil ini untuk produksinya pastilah lebih ginjal daripada varian 2. Dan kita kembangkan juga ya. Ini baru 3 tahun ya berbuah. Dan bisa dilihat untuk produksi ini masih kecil ya. Nah, ini masih kecil. Nah, perbedaannya gimana Mas kalau misalnya varian 1 varian 2? Nah, ini yang belum diketahui sama sahabat botanikal, bahwasanya varian 1 varian 2 itu bisa dilihat cuman dari buahnya, tidak dari daunnya, karena daunnya itu sama ya, daunnya sama, tapi keunggulannya berbeda-beda ya. Nah, kita bahas untuk yang varian 1 ini. Untuk varian 1 ini dari segi besarnya ya besar ya, bisa 1 kilonan ya, 1 kilonan, 1 kilo 200 gram sampai 1,5 kilo ada juga. Nah, tapi kita bisa dibilang bahwasanya apukat untuk kendil yang varian 1 itu lebih ginjal daripada varian 2. Nah, kita akan membedakan dua varian tersebut. Varian 1 yang seperti ini, kita kasih contoh yang mana varian 1 dari segi ginjalnya luar biasa. Bisa dilihat ya sahabat botanikal, meskipun daunnya itu lagi mengganti, tapi buahnya banyak. Nah, seperti ini. Nah, varian 1 itu keunggulannya itu adalah ginjalnya. Tapi untuk buahnya kayak gimana untuk membedakan? Itu ada jalurnya atau lernya. Kalau kayak kita kan ada kayak apa ya? Bentar, tak berjelas ya biar bisa dibuat example juga. Nah, ini ada seperti apa ya namanya ya, garis-garisnya ya, garis-garisnya. Dan bulatannya itu kadang ya agak penjol kayak gini ya, jadi tidak bulat sempurna itu enggak, melainkan kadang ada yang tepo sebelah kan gitu. Nah, ini adalah varietas apukat kendil yang varian 1. Nah, kalau untuk yang varian 2 kayak gimana? Varian 2 biasanya ini kulitnya mulus, tidak berbintik, mulus banget ya, mulus banget. Terus kalau untuk besarnya kayak gimana? Lebih besar dari varietas varian ini ya, yang varian 2. Nah, tapi yaitu kalah ginjal. Kadang dibilang petani agak merugi ataupun menyesal untuk menanam yang varian 2. Jadi harus hati-hati. Yang varian 2. Nah, varian 1 bisa susul menyusul ya. Ini salah satunya. Ini bunga, ini buah. Ini bunga, ini buah. Ya. Nah, dikatakan kalau untuk varian 1 itu memang kita rekomendasikan untuk ditanam. Nah, ada juga negatifnya kalau untuk varian yang 1 ini. Varian 1 ini mempunyai negatifnya adalah daging yang ada uratannya ya, bukan terus bukan terus semuanya itu kuning tanpa ada uratan, bagus banget enggak, melainkan kalau yang kendil yang seperti ini ada uratannya. Tapi soal market, kita kan juga mengetahuinya ke market ya, jadi bukan hanya di lahan saja. Kalau di market, varian kendil yang varian 1 ini
ini banyak diminati. Jadi sahabat botanikal jangan khawatir. Kalau semisalnya menanam yang ini silahkan. Karena apa? Marketnya itu ada. Terus banyak yang suka, bahkan untuk kendil ya. Bahkan untuk kendil yang varian 1 atau 2 itu tidak ada bedanya untuk harga, cuman untuk produksinya saja dan besar buahnya. Besar buah pastilah ke yang varian 2. Untuk kegenjahannya varian 1. Nah, seperti itu. Pengembangan ini. Nah, ini kebetulan saya melihat ada yang apukat kendil yang jatuh gila ya. Tidak kelihatan ternyata. Nah, untuk daging buahnya kayak gimana? Nah, seperti ini. Ini sangat matang ya. Ini termasuk busuk di pohon ya. Nah, ini kalau untuk varian 1 kayak gimana ya? Varian 1 itu kita unggulan. Meskipun ada urat-uratannya sedikit. Bentar ya. Bisa nggak nih di zoom nih? Coba kita zoom ya. Nah, ini ada urat-uratannya sebetulnya ini. Kalau kita bisa lihat ya, ada urat-uratannya sedikit. Jadi untuk marketnya kayak gimana? Marketnya ya jelas ya, banyak yang suka. Jadi untuk sahabat botanikal kalau misalnya memang mau ditanam, ini kita memang rekomendasikan ya. Jangan lupa varian 1 sama varian 2. Yang genjah varian 1, jangan varian yang 2. Jadi kita tidak hanya contoh 1 ya. Contohnya ada banyak ya. Ini contoh yang kedua. Ini memang kita kembangkan ya, kita jalan-jalan yang kita set aja yang kendil-kendil saja dulu. Untuk membedakannya sudah saya beritahu ya, mulus banget nanti. Di sini mulus banget itu varian 2. Jadi ini pentingnya sahabat botanikal mengetahui dari indukan ini adalah kayak gini. Jadi varian 1, varian 2 nanti kalau misalnya sahabat botanikal keliru menanam varian yang 2, maaf nanti produksi memang wah buahnya besar-besar ya, mungkin sampai ke 2 kilo gitu ya. Tapi produktivitasnya ya percuma juga. Kualitas yang bagus ya, yang seperti ini yang memang itu mahal. Tapi kalau misalnya ada varietas yang lebih genjah tapi juga harga sama, mending ya harga sama aja kan gitu. Jadi kita rekomendasikan varietas yang 1. Iya, kabudesi. Wes mantap jenis salah. Ini masih kecil ya. Nah, ya bisa dilihat ya sahabat botanikal. Oke, misalnya ada yang bertanya ya soal MDPL, ya kita kasih paham juga di sini MDPL-nya 247 MDPL. Ya, 247 MDPL bisa ditanam dengan apukat kendil. Dan apukat kendilnya tersebut genjah seperti ini ya, alhamdulillah. Tidak ada kendala bahwasanya kalau kita apukat kendil kita puas ya, kita puas. Asalkan varietas yang nomor 1. Jadi sahabat botanikal harus hati-hati kalau misalnya memilih apukat kendil ya, harus jelas indukannya, jangan keliru. Dikarenakan kalau keliru ya maaf aja, nanti dampaknya itu memang untuk dilihat, wah apukat kendil sama, daunnya sama, batangannya sama, tapi produksi nanti akan berbeda. Nah itu yang bisa dilihat adalah bentuk buahnya nanti. Nah seperti itu. Nah, sekarang untuk pertama kali berbuah itu kalau apukat kendil yang ini itu kisaran 3 tahunan ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu masih wajar. Nah kalau semisalnya yang varian 2 kayak gimana? Ya menurut informasi yang saya dapat, jadi menurut info yang saya dapat ya, bukan ini pendapat kami pribadi, melainkan info yang kami dapat itu adalah kisaran 5 tahun
kadang ada yang 5 tahun ke atas itu, ada yang belum berbuah sampai kayak gitu. Iya, kita kan juga ngenes juga ya, kayak kalau semisalnya mendapatkan yang seperti itu ya. Nah, segitu saja untuk penjelasannya. Memang penjelasannya cuman dari segi buahnya yang kita bisa tahu ya, bisa kita lihat bahwasanya memang kalau untuk varian 1 memang ginjah, varian 2 kita tidak sarankan untuk tanam. Jadi silahkan kalau semisalnya sahabat botanikal menginginkan bibit, silakan kontak aja yang ada di sini. Jangan sampai keliru juga, dikarenakan kalau keliru udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun menunggu nggak buah, jadi tidak panen. Jadi sahabat botanikal agak sedikit nggak enak ya, nggak gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, ada salah kata, mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.